Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ameliana dari kelas 12 Tekstil 2. Saya akan membahas materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dengan memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Simanjuntak mengartikan pengertian hukum sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sebuah perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak jenis perlindungan hukum seperti perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, perlindungan terhadap konsumen, dan lain-lain. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pihak tersangka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan asas praduga tak bersalah. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam tingkah laku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, KPK, dan lain-lain. Perlindungan dan penegakan hukum sangatlah penting karena dapat mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, dapat mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukumnya. Yang ketiga, masyarakatnya. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Dan yang kelima, kebudayaan. Apa yang terjadi apabila perlindungan dan penegakan hukum tidak ditegakkan di negara kita, yaitu masyarakat menjadi kacau balau, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat menjadi tidak terarah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.